Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Haikal Fabiansa, NIM 191301171 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar, yaitu mata kuliah PLC dan SCADA. Nah, di sini sudah pada aplikasi CX Programmer. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang SCADA itu apa. SCADA itu yaitu Supervisor Control and Data Acquisition, mengacu pada sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sensor yang ada di pabrik ataupun yang ada di sebuah tempat. Nah, jadi untuk kemudiannya juga dia itu mengirimkan data ke komputer pusat yang akan dikelola dan mengontrol data yang akan diterima. Terus SCADA juga berfungsi mulai dari pengambilan data pada gardu induk ataupun gardu distribusi gitu. Terus pengolahan informasi juga akan diterima sampai reaksi yang ditimbulkan dari hasil pengolahan informasi. Terus juga dengan adanya sistem SCADA ini, penyampaian dan pemrosesan data dari peralatan gardu induk yang terdiri dari peralatan proteksi, kontrol, dan pengukuran menjadi lebih cepat atau lebih cepat juga diketahui oleh operator atau dispenser. Terus informasi pengukuran dan status indikasi dari sistem tenaga listrik dikumpulkan di RTU Remote Terminal Unit yang ditempatkan yaitu di gardu induk atau GI. Kontrol penyaluran sistem peralatan memungkinkan penyampaian data secara remote. Nah, terus juga dari semua ini juga terdapat tujuan. Nah, tujuannya juga tuh digunakan mempercepat proses, yaitu untuk pemulihan suplai tenaga listrik bagi konsumen yang mengalami gangguan. Nah, terus juga selanjutnya yaitu ada memperkecil KWH pada akibat gangguan. Nah, jadi kalau misalnya kita gangguan itu KWH-nya bakal diperkecil. Terus memantau juga performa jaringan untuk menyusun perbaikan atau pengembangan sistem jadi 20 kV, mengusahakan optimasi pembebanan jaringan itu 20 kV. Nah, itu sedikit pembahasan yaitu tentang sistem SCADA. Oke, selanjutnya kita langsung masuk nih ke program yang ada di aplikasi CX Programmer. Nah, di sini terdapat pada room 0 yaitu terdapat input dan juga output yaitu counter buzzer dan internal relay. Antara lain untuk input sendiri di sini tuh terdapat push button, habis itu yang pertama ada push button start, terus yang kedua ada push button stop dan sensor VDD. Nah, untuk di output sendiri itu terdapat buzzer, motor conveyor, spray, brush, dan lampu finish. Nah, untuk di counter yaitu di sini terdapat counter buzzer. Nah, untuk di internal relay itu yaitu di sini ada start, detach, dan lalu ke finish. Oke, terus di sini yang pertama, di sini ada push button dengan address 0,0 yang disambungkan dengan internal relay, dan ada push button stop yang digunakan sebagai pengunci dan disambungkan juga ke internal relay. Nah, jadi di sini ada beberapa tahapan untuk menjalankan ini. Terus juga untuk rangkaian kedua. Nah, di sini juga ada beberapa untuk mengidentifikasi untuk dari mesin pencuci ini siap untuk digunakan. Nah, jadi ada beberapa tahapan juga. Terus selanjutnya kita masuk ke room 2. Di sini tuh terdapat IR start, terus CNT buzzer itu dengan channel 00, terus juga di sini udah dilihat ada key 1.0 dan key 102. Nah, jadi di sini tuh adalah itu untuk rangkaian motor conveyor dengan spray. Nah, yang ketiga di sini juga yang ketiga di sini terdapat sensor PDD. Nah, jadi udah dibuat untuk ininya. Terus juga untuk ke room 3 tersebut itu yaitu rangkaian sensor pendeteksi mobil masuk. Nah, jadi pas mobil masuk itu sensor PDD akan berjalan.
Terus untuk yang keempat, di sini ada rangkaian sistem brush. Nah, di sini untuk rangkaian sistem brush tersebut itu ada IR start, terus juga ada IR detach, IR finish, dan IR detach, ada motor brush, dan langsung dia finish. Itu untuk rumput. Jadi rumput ini untuk pemaksimalannya atau memaksimalkan dari sistem brush tersebut gitu. Oke. Selanjutnya yang kelima, ROM 5. Di sini ada IR finish, ada PB stop, PB start, dan lamp finish. Nah, jadi untuk yang kelima itu penanda mesin telah selesai digunakan. Jadi kalau mesin telah digunakan, dia akan berhenti. Oke. Selanjutnya, setelah semua ini dirangkai, bisa kita simulasikan atau proses simulasi. Di sini juga yang pertama, nyalakan push button start, maka internal relay itu juga akan aktif itu. Terus internal relay akan mengaktifkan buzzer. Saat buzzer telah menyala selama 4 detik, maka motor conveyor dan spray otomatis akan menyala. Terus juga nanti juga kita akan lalu hidupkan sensor pendeteksi mobil. Saat sensor mendeteksi adanya mobil yang masuk, maka lampu dan brush akan menyala dan simulasi berjalan dengan semestinya dan berfungsi sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi di sini langsung aja kita jalankan. Nah, tadi udah sempat dijelasin juga dulu sebelum kita menjalankan pada aplikasi CX Programmer. Oke, sudah dijelaskan, langsung kita jalanin. Di sini kita jalanin dari Work Online Simulator. Oke, dia udah jalan. Oke, dia lagi mentransfer untuk datanya. Oke, udah berjalan dengan yang kita inginkan. Terus yang selanjutnya kita buka aplikasi Check Supervisor. Nah, di sini sebetulnya ada start, ada ready, buzzer, spray, conveyor, ada sensor, brush, dan finish. Nah, nanti sini saya akan jelaskan salah satu. Terus kita jelasin salah satu. Oke, di sini saya buzzer di sini tuh adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Terus buzzer juga akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika yang kita inginkan. Terus pada buzzer umumnya itu juga elektronika ini sering digunakan sebagai alarm karena penggunaannya yang cukup mudah, yaitu dengan memberikan tegangan input, maka buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Oke, selanjutnya pada dasarnya juga buzzer elektronika ini menyerupai loudspeaker, namun memiliki fungsi-fungsi yang lebih sederhana. Terus di sini juga ada beberapa fungsi buzzer. Yang pertama itu sebagai bel rumah, itu alarm pada rangkaian peralatan, peringatan mundur atau truk, komponen rangkaian anti maling, indikator suara sebagai tanda bahaya atau yang lainnya, dan ada juga sebagai timer. Oke, selanjutnya di sini akan tentang conveyor. Conveyor adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Conveyor juga banyak dipakai di industri ataupun rumah untuk transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan. Jadi untuk jangka panjang di sini bisa digunakan. Terus di sini juga terdapat sensor. Sensor sendiri itu merupakan perangkat dari sistem yang lebih besar untuk memberikan input ke sistem kontrol utama. Sensor juga dipahami sebagai perangkat yang dapat mengubah untuk penjelasan tentang buzzer, conveyor, dan sensor. Oke, selanjutnya di sini bisa kita jalankan aja untuk aplikasinya. Nah, kita buka device set. Nah, di sini udah ada nih pada set device-nya. Kita close aja karena udah ada. Oke, selanjutnya
kita buka project, kita reboot all dulu. Oke, kita yes. Oke, udah berhasil. Nah, selanjutnya kita buka project lagi dan kita run with dengan aplikasi CX Simulator tadi, karena kan di aplikasi CX Simulator tadi udah dirangkai tuh sedemikian rupa untuk menjalankan sebuah pekerjaan, untuk menjalankan pada tugas besar kali ini. Oke, kita tunggu. Oke. Oke, udah terbuka. Nah, itu pada supervisor Omronnya. Oke, kita browse, cari di sini yang tugas besar, tugas baru. Oke. Ntar jalankan. Oke, di sini bisa kita lihat untuk rangkaiannya. Nah, di sini bisa kita jalankan. Pertama kita hidupkan dulu tombol start. Nah, dia langsung jalan nih untuk ready. Buzzer langsung dia menyuci untuk dari mobil tersebut. Nah, sudah saya jelaskan, conveyor juga bekerja untuk di sini. Karena kan di sini juga conveyor itu adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari suatu tempat. Jadi dia bisa memindahkan gitu barang yang kita inginkan. Nah, di sini kita hidupkan nih untuk sensornya untuk mencuci mobilnya. Kita hidupkan. Selanjutnya saya hidup. Nah, di sini dia langsung mobil tersebut cuci, dibras gitu. Jadi langsung otomatis dia berjalan gitu untuk pada brusnya sendiri. Nah, kalau misalnya semua udah selesai, di sini kita matikan dulu untuk sensornya. Nah, jadi bakal dia udah selesai untuk menjalankan program tersebut. Oke, kita restart lagi. Oke, pertama kita matikan dulu. Oke. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.